Klan Merman hanya punya satu penerus selama 10 generasi. Sudah lama sekali tidak ada bayi yang lahir. Kalau begini terus, kita akan punah. Rasanya kita lebih khawatir daripada raja sendiri. Dia sama sekali tidak khawatir. Sudah sangat sulit bagi keluarga kerajaan Merman kita untuk mendapatkan keturunan, dan raja bahkan alergi dengan lawan jenis. Ini, apa langit sedang berusaha menghancurkan keluarga kerajaan Merman kita? Iya, kita punya satu. Kita punya bayi. Tidak hanya kita punya bayi, tapi dia juga adalah pangeran muda dari klan Merman. Raja masa depan. Bayi kerajaan. Aku menggunakan cermin pelacak dan memeriksanya 108 kali. Benar-benar baik Karajon, dan dia berada di kota Saaside. Keluar Comperinta. Gunakan seluruh kekuatan klan untuk menemukan bayi itu. Ya, Mau makan? Kalau mau makan, merangkaklah ke sini. Bocah sialan, kamu tidak punya takdir sebagai pangeran muda. Bahkan jadi anjing saja tidak bisa? Bocah sialan. Howard memanggilmu, kamu tuli. Mama bilang, jangan nangis, jangan nangis. Kemari. Kalau aku nangis, aku akan mengeluarkan mutiara, dan orang-orang akan mengira aku monster. Nancy, aku akan dipisahkan dari Mama. Mama, dia monster. Aku bukan monster. Sophia, kamu ngapain? Mama, Finley baru saja nangis. Tidak apa-apa. Finley sudah sangat berani. Sophia, kamu memukul Finley. Dia anak haram yang tidak punya ayah. Aku akan memukulnya kapan saja aku mau. Celia, bajingan. Berani-beraninya kamu memukulku. Nanti kalau ayahku pulang, aku akan pastikan dia mengusir kalian semua. Kamu tidak perlu mengusir kami. Kami akan pergi sendiri. Berhenti. Bocah sialan ini sudah kena penyakit aneh di usia semuda ini. Celia, 5 tahun lalu. Kamu tidak mungkin benar-benar tidur dengan pengemis berpenyakit, bukan? Kamu tahu banyak sekali. Jangan-jangan kamu yang tidur dengannya? Celia. Ada aroma anak serigala di dekat sini. Cepat, ikuti. Pam and Miles. Celia, sepupumu hanya sedang mengamuk. Dia tidak benar-benar bermaksud mengusirmu. Kamu tahu, dia sedang bad mood setelah bercerai. Ayah. Diam. Pam and Miles. Selama 5 tahun terakhir, berkat ayah yang menampung kami, Finley dan aku bisa memiliki tempat berlindung yang aman. Terima kasih. Sekarang Finley sudah dewasa. Sudah saatnya kami pergi. Tidak. Oh, Celia. Sebelum orang tuamu meninggal, mereka berulang kali mendesakku untuk merawatmu dengan baik. Kalau kamu pergi sekarang, bukankah kamu menyusahkan pamanmu?
Cepat, bawa Finley kembali. Pulang dan istirahat yang cukup. Ayah. Celia, si bajingan itu, sudah kehilangan ingatannya. Dia tidak akan menjadi ancaman bagi kita sama sekali. Kenapa kamu belum mengusir mereka? Kamu tahu apa? Hanya orang mati yang tidak menjadi ancaman. Kalau kamu tidak bodoh dan melewatkan kesempatanmu dulu, dia tidak akan berdiri di sini membantahmu. Tidak mungkin. Saudara baikku sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Sekarang kamu bilang, dia meninggalkan wasiat sebelum meninggal. Yang menyatakan begitu, Celia dewasa. Semua yang ada di perusahaan akan dialihkan kepadanya. Ayah, perusahaan tidak boleh jatuh ke tangan Celia. Aquila Oliveris Sawyer Group, putri tertua keluarga Sawyer, bajingan Celia itu, bahkan tidak pantas mengikat sepatuku. Tentu saja. Kita tidak bisa begitu saja menyerahkan apa yang sudah jadi milik kita. Awalnya aku ingin membiarkannya, tapi sekarang sepertinya dia harus mati. Ayah, serahkan ini padaku. Aku punya 100 cara untuk membuat wanita itu menghilang. Bajingan Celia itu benar-benar beruntung. Dia benar-benar lolos 2 kali. Ayah, jangan khawatir. Kali ini, aku akan secara pribadi memastikan dia. Tidak perlu terburu-buru. Dengan dia ada di bawah hidung kita. Masalah apa yang bisa dia timbulkan? Selain itu, gadis itu cantik. Mungkin kita bahkan bisa menjualnya dengan harga bagus. Ayah, tidakkah kamu takut ingatannya akan pulih? Kalau begitu, Finley penyakit APA ini? Dan pria dari 5 tahun lalu itu? Siapa sebenarnya dia? Mama sedih banget. Apa wawancaranya gagal? Finley, kenapa? Mama, jangan sedih. Meski Mama nggak dapat kerja, Finley bisa jagain Mama. Finley, urusan cari uang. Serahkan ke Mama. Jangan lakuin itu lagi. Louis Group itu perusahaan desain terbaik di negara ini. Lolos wawancaranya itu susah banget. Sudahlah, untuk sekarang, Mama jual mutiara-mutiara ini dan kumpulin uang yang ada. Kalau Sophia bikin masalah lagi, Mama bawa Finley pindah. Bisa kasih tahu ini harganya berapa? Hah? Ada aroma anak singa. Ini, mutiara-mutiara ini dari mana asalnya? Dia nggak nemu apa-apa kan? Ini. Hei dia, kalau nggak mau, saya tanya di tempat lain. Hei, siapa bilang saya nggak mau? $500,000. Tapi saya mau nanya sesuatu. Transfer uangnya dulu. Pembayaran diterima. $500,000. Terima kasih, Pak. Hei, tunggu. Hei, tungguin saya. Bos, ada kabar soal anak singanya. Sepertinya, jual mutiara nggak bisa lagi. Gimana kalau ada orang berniat jahat yang incar kita? Ikan. Finley suka ikan. Nanti malam Mama masakin buat dia. Kenapa? Dia Teresa. Sangat familiar bagiku.
Bos. Pas. Ada kabar tentang Nyonya. Sudah punya istri masih menggoda wanita lain. Beijinggan. Wanita ini berani sekali. Haruskah aku bawa dia kembali untukmu? Kepanjangan omong. Beri itu padaku. Bos, kali ini kamu tidak alergi pada perempuan. Mungkinkah? Baiklah. Ikan kemana? Ikanku hilang. Dia punya ikan lain. Mungkinkah wanita di malam itu? Bukan dia? Air mata samudera yang kamu berikan pada Nyonya sudah ditemukan. Ada di rumah keluarga Sawyer. Kalau saja waktu itu aku tidak sedang masa birahi dewasa yang paling sulit, aku tidak akan memaksa seorang wanita manusia. Tugas yang paling mendesak adalah membawanya kembali dan memperbaiki kesalahan. Pergi ke rumah keluarga Sawyer. Ya, pas. Celia, bagaimana jika kamu terlahir sebagai gadis kaya? Pada akhirnya, kamu tak bisa mempertahankan apapun. Persis seperti untayan mutiara ini. Kalau aku menginginkannya, maka itu hanya bisa menjadi milikku. Wanita sialan, kamu pikir karena kamu lari ke rumah keluargamu, aku tidak akan menemukanmu? 5 juta dolar. Transfer ke rekeningku dalam 3 hari. Kalau kurang 1 sen pun, aku akan membunuhmu. Bagaimana bisa aku begitu buta, sampai menikahi bajingan itu? Anak orang kaya? Omong kosong, benar-benar omong kosong. 5 juta dolar. Mana mungkin aku dapat uang sebanyak itu? Kamu siapa? Nyonya, bos mengirim saya untuk menjemput Anda dan Tuan Muda. Meskipun keluarga Sawyer juga punya bisnis, tapi sama sekali nggak bisa dibandingin sama keluarga kaya kelas atas kayak gini. Hello, Bu Louis. Mama, ini rumah baru kita. Tapi Papa, Howard, kamu harus ingat ini. Ayahmu adalah Ian, orang terkaya di kota ini. Mulai sekarang, ini rumah barumu. Kamu adalah satu-satunya pewaris keluarga Louis. Dan aku adalah nyonya rumah ini. Kamu wanita itu, dari 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Si brengsek itu, nggak nyangka dia bisa tidur sama Ian 5 tahun lalu. Howard, panggil Papa. Papa, Jelek banget. Benar-benar beau anak harimau. Tuan Louis, sudah malam nih. Kita sebaiknya. Aku ada urusan lain. Silakan merasa seperti di rumah sendiri. Masih ada besok. Aku nggak percaya.
Ada pria yang bisa nolak daging yang diantarkan sampai ke depan pintu. Terus kalau kamu, Tiger sama Ian, ujung-ujungnya yang untung cuma aku. Celia, kamu memang ditakdirkan buat diinjak-injak di bawah kakiku seumur hidupmu. Nggak akan pernah bangkit lagi. Sayang, tangga Mama di sini ya. Setelah Mama selesai wawancara kedua, gimana kalau kita pergi ke taman hiburan? Hor. Kamu pasti bisa, Celia. Karena kamu sudah lulus babak pertama yang paling susah, berarti babak kedua juga pasti lulus. Bau anak harimau. Roll langit dan bumi. Anak kecil, cepat muncul. Siapa yang bicara? Kakak cantik. Barusan kamu dengar suara sesuatu? Ini praktis. Versi miniatur dari CEO. Asisten Summers baru bilang, kalau Nyonya Louise dan Tuan Muda akan datang. Jangan-jangan ini. Tuan mudanya? Tuan muda. Kakak cantik, kamu salah orang ya? Name aku Finley. Masa sih bukan Tuan Muda? Gendut banget. Manusia kecil yang tak tahu terima kasih. Ini namanya gemuk. Kamu ngerti nggak sih gemuk itu apa? Kalau bukan karena Raja memerintahkan kami untuk mencari anak kecil itu, masa aku mau berkorban sebesar ini? Anak kecil. Ini aroma anak kecil. Kak, ikan gendut itu mau kabur. Ikan gendut, aku mau cari mama sekarang. Dah. Aroma anak kecil itu sudah hilang. Raja, anak kecilnya naik ke atas. Raja, Nyonya Louise dan Tuan Muda sudah kembali. Rencana desain Nona Sawyer sudah saya tinjau. Desainnya memang sangat kreatif dan dieksekusi dengan terampil. Namun, mengenai kualifikasi akademikmu, Jangan khawatir. Louis Group tidak terlalu ketat dalam hal kualifikasi akademik. Kami lebih menghargai kemampuan. Jadi, selamat, Nona Sawyer, kamu diterima. Tunggu. Nyonya Louise. Tuan Muda. Tunggu. Nyonya, Tuan Muda. Nyonya. Dia tidak boleh bergabung dengan Louis Group. Nyonya, Nona Sawyer benar-benar memiliki bakat desain yang luar biasa. Ini desain-desainnya. Anak putus sekolah, orang yang tidak berguna, tidak pantas bergabung dengan Louis Group. Kalian semua buta? Apa yang kalian tunggu? Panggil satpam dan usir dia keluar. Sophia, bukankah kau keterlaluan? Aku sudah lulus tahap kedua wawancara. Hak apa yang kau miliki untuk mengusirku? Karena aku nyonya pemilik grup ini. Aku tidak akan mengizinkan orang yang hina sepertimu, yang hamil di luar nikah, dan bahkan tidak tahu siapa ayah dari anaknya, untuk tetap berada di Louis Group. Apakah kau puas dengan alasan itu? Main-main seperti itu, terlihat begitu sopan. Dia mungkin punya penyakit menjijikan. Nyonya benar-benar memiliki mata yang tajam. Bagaimana jika dia punya penyakit menjijikan dan menulari kita? Kenapa? Aku tidak ingat APA. Jangan ganggu ibuku. Oh. Lihat, SI anak haram sudah datang. Penjahat besar, aku akan suruh ayah membunuhmu. Penjahat besar. Tahan dia, berani-beraninya mengganggu Tuan Muda Grup Louis. Dia carry Maddie. Lepaskan dia. Hari ini, aku akan mengubahmu, si ikan busuk ini, menjadi ikan asin. Pukulai dia. Ibu, memperlakukan anak seperti ini, bukannya keterlaluan? Kamu tahu apa? Bajingan kecil ini adalah monster.
Kalau tidak percaya, lihat. Dia benar-benar monster. Ibu benar. Monster memang harus dipukuli. Pukuli sampai mati. Pukuli sampai mati. Finley, kamu baik-baik saja? Bukannya kamu ingin bergabung dengan grup Louis? Nah, hari ini aku akan pastikan. Kamu masuk, tapi jangan harap bisa keluar, serang mereka. Sophia, apapun yang kamu punya, serang saja aku. Anak itu tidak bersalah. Selama kamu dan dia masih hidup, kalian tidaklah tidak bersalah. Bukankah dia memang anak yang tidak pernah nangis? Kalau Vegeta hari ini, aku akan memukulinya sampai dia nangis. Berenti. Berenti. Ian. Ayah, mereka nakal sama aku. Ayah, kamu harus balas dendam buat aku. Sophia, kamu sudah cari ayah baru buat anakmu. Emmet tahu nggak? Emmet. Emmet APA? Kamu ngomong apaan sih? Ian. Dia cuma mau mengadu domba. Dia cemburu sama aku. Dasar jalan. Dia hamil duluan sebelum nikah, cari orang tua, terus punya anak haram. Aku cuma nasihatin dia buat pergi, tapi aku nggak nyangka, dia malah fitnah aku. Benar begitu? Berani beraninya kamu mukul aku? Mukul kamu. Aku pengen bunuh kamu. Kamu memutarbalikkan fakta dan menjelekkan nama baikku. Tapi aku tahan. Tapi Finley cuma anak kecil. Kamu tahu nggak, satu pukulan itu bisa bunuh dia. Kalau kamu berani lakukan lagi, aku nggak akan berhenti sampai kamu mati. Dia galak juga ya. Celia. Ayah Kendang Howard. ITU Emmet. Atau Tuan Louis. Kamu sendiri paling tahu. Aneh. Kenapa aku secara naluriah pengen deket sama dia, tapi nggak sama Sophia? Padahal dia kan cewek yang 5 tahun lalu itu. Celia. Aku bakal bunuh kamu. Dia sangat tampan, tapi penilaiannya payah banget. Dia terlibat dengan Sophia. Mundur. Ian, jangan biarkan sundal itu membodohi kamu. Dia. Ayah yang paling berkuasa di sini. Kenapa ayah nggak mau bantu aku bunuh dia? Bocah kecil yang jahat sekali. Apa dia benar-benar anakku? Kalian berdua, jangan sampai aku lihat kalian lagi di perusahaan ini. Selidiki wanita itu, dan anaknya. Siap, Pak. Halo, Ayah. Celia nggak boleh tinggal. Kalau begini terus, Ian mungkin bakal tahu, aku ini penipu. Hammond, kami sudah putuskan untuk pindah. Karena kamu sudah bulat tekadmu, aku nggak akan memaksamu. Ini sesuatu yang kutemukan di gunung. Beberapa hari ini, santai tasbih. Ini bisa jaga kamu dan Finley tetap aman. Mama, hati-hati. Mama,
Mama, bangun. Jangan tinggalkan Finley. Mama, tolong bangun. Celia, awalnya aku mau biarin kamu hidup beberapa hari lagi. Tapi ini salahmu, karena menghalangi jalan Sophia. Sebuah mutiara. Ini ternyata mutiara. Nggak heran Sophia bilang, anak haram ini monster. Ikut aku. Aku akan jual kamu ke lembaga penelitian. Setidaknya $10 juta. Enggak, 20 juta. Mama, Finley, Mama. Finley. Bas, kamu baik-baik saja? Si kecil dalam masalah. Tapi Nyonya dan Tuan Muda berada di Emerald Bay. Bagaimana mungkin? Kecuali yang di Emerald Bay adalah palsu dan Tuan Muda yang asli dalam bahaya. Mulai hari ini, tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi malam itu 5 tahun lalu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi Nyonya Louise yang sebenarnya. Haha. 5 tahun lalu? Apa sebenarnya yang terjadi? Perempuan sombong itu masih mencoba bersaing denganku. Segera, aku akan mengirimnya untuk bersatu kembali dengan bajingan kecil itu. Ayah, menurutmu bajingan kecil itu sudah dihabisi? Finley, Tang Guibiu. Ibu datang untuk menyelamatkanmu. Perempuan itu kabur. Kejar dia. Siapa kalian? Beraninya kalian menghalangi jalanku? Hey, Tuan Louis. Ian, kenapa kamu di sini? Apa? Malisik. Tuan Louis. Tolong, selamatkan aku. Tuan Louis. Kepanikanku, satu hal dia bersama pria mencurigakan. Tapi dia sakit jiwa. Kami mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Oh, dia tidak mau bekerja sama, jadi kami terpaksa. Tuan Louis. Tunggu. Tunggu. Pak Louis. Kenapa kamu bau seperti si kecil itu? Si kecil itu. Pak Louis. ITU. Ian. Howard Socket. Ayah. Ayah, perutku sakit sekali. Sakitnya minta ampun. Apa ayah akan kembali menengokku? Ian. Howard sangat merindukanmu. Pak Louis. Pergi. Kalau perutnya sakit, panggil dokter. Pergilah ke lembaga penelitian. Berhenti. Hentikan mobilnya. Bocah nakal. Monster kecil, begitu ku tangkap kau, malam ini juga kau akan kujadikan spesimen. Berhenti. Finley. Si kecil itu. Finley, kamu di mana? Ibu datang untuk menyelamatkanmu. Lepaskan aku. Calo, Camus l'ont passé 40. Camutidak akan menyelamatkan siapapun. Kamu hanya akan mati. Turun dan selamatkan dia. Ya, Pak. Jatuh dari ketinggian seperti itu, anak liar itu pasti mati.
Celia, kamu gila. Bukannya kamu yang bilang aku gila? Ronnie sent to Finley. Kalian semua jangan harap bisa hidup. Ian, selamatkan aku cepat. Bos, kami sudah mencari di seluruh area air. Kami tidak menemukan siapapun. Dan pintu air dibuka hari ini. Peluang bertahan hidup sangat tipis. Terus cari. Finley, maafkan Ibu. Ibu datang terlambat. Kupikir memanggil Ian akan mengubahkan. Sayangnya, si brengsek kecil itu tetap mati. Ebio. Ebio. Mama. Finley, Bas, hasil tes DNA Anda dengan Howard sudah keluar. Howard memang anak kandung Anda. Aku tidak percaya bajingan kecil itu benar-benar anak Ian. Finley, kamu sakit di mana-mana? Mama lupa. Finley bisa menyelam. Dan Finley baru saja berubah jadi ikan berekor besar. SST. Ini rahasia. Tidak boleh ada yang tahu. Ham. Tuan Lewis, hari ini cuma kecelakaan. Anak ini memang sakit. Dia monster. Kalau tidak, kami tidak akan mengirimnya ke sini. Ian, jangan lihat dia akan membuatmu jijik. Jadi itu alasanmu untuk membunuh. Ian, aku benar-benar tidak tahu. Orang-orang di panti itu begitu jahat. Kalau tidak, aku tidak akan pernah mengirim anak itu ke tempat seperti itu. Sangga. Jangan biarkan ini terjadi lagi. Terima kasih. Berusaha menggoda Ian. Celia, kamu tidak layak. Tunggu. Sofia, aku tidak peduli bagaimana caramu mencoba menaiki tangga sosial, tapi jika ada di antara kalian yang berani menyentuh anakku lagi, tidak akan ada yang keluar hidup-hidup. Ngomong-ngomong, kudengar Emmet sedang mencarimu belakangan ini. Ayah, kalau Celia memberitahu Emmet kita temat. Kalau tidak, aku akan cari pembunuh bayaran. Dia. Kalau sekarang ada sesuatu terjadi pada orang itu, Ian akan yang pertama mencurigai kita. Ini tidak bisa, itu tidak bisa. Apa kita hanya akan menunggu sampai kebenaran terbongkar? Kenapa kamu panik? Prioritas utamamu sekarang adalah mencari cara untuk mendapatkan Ian. Begitu kamu menjadi Nyonya Lewis, baik secara nama maupun fakta, si jalan itu akan ada dalam genggamanmu. Finley, kita akan tinggal di sini mulai sekarang. Ham. Jangan tertipu oleh luarnya. Sebenarnya dalamnya cukup bagus. Mungkin bahkan ada kejutan. Ibu, kejutan ini agak pahit. Agen brengsek. Katanya apartemennya fully furnished. Inikah yang disebut fully furnished? Debunya agak terlalu banyak. Finley, kamu istirahat di kamarmu dulu. Ibu yang akan membereskannya. Nanti ibu panggil untuk makan malam. Ham. Walaupun masih ada sisa uang dari menjual mutiara waktu itu, aku masih harus bayar uang sekolah Finley dan tagihan medisnya. Aku harus berhemat. Tempat ini agak kumuh, tapi seharusnya bisa ditinggali setelah dibersihkan. Ada APA? Kenapa kamu nangis? Mama, ini.
Finley, mutiara ini memang bisa bikin uang, tapi terlalu mencolok. Kita sudah jual satu waktu itu. Kalau kita keliruan lagi, bisa-bisa malah narik bahaya. Nanti malah lebih banyak masalahnya. Pokoknya, Mama pasti akan kerja keras cari pekerjaan. Walaupun waktu itu aku gagal masuk Louis Group karena Sophia, setidaknya itu membuktikan kalau selalu ada jalan keluar. Mama adalah mama terbaik di dunia. Kamu pasti bisa. Anak baik banget. Cuma soal cari uang aja kok. Celia, kamu pasti bisa. Finley, menurut kamu kita bisa jualan hari ini nggak? Mama, lihat aku ya. Lewat sini, jangan sampai kelewatan, jangan sampai kelewatan. Beli baju lucu, dapat balon lucu juga. Wah, anak ini lucu banget ya. Hey, baju-baju ini dijual ya? Iya, dijual. Tunggu sebentar ya. Celia, kenapa kamu ada di mana-mana? Celia, kenapa kamu ada di mana-mana? Beraninya kamu membeli bajunya? Tidak takut kamu kena penyakit kotor? Sophia, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak memprovokasiku lagi. APA? Aku tidak salah. Anak kecil brengsek ini, kelihatan seperti manusia, tapi sebenarnya busuk sampai ke tulang sumsum. Siapa tahu penyakit kotor apa yang dia punya, bahkan tumbuh sisik. Itu menjijikkan. Monster harus dikalahkan, Monster Finley. Killier, kalau tidak, aku paksa kamu. Bukannya kamu seharusnya menjual baju? Silakan jual saja, barang-barang kotor dan jelek ini. Meskipun kamu buang ke tempat sampah, tidak ada yang mau. Ini bukan sampah. Mamaku bekerja keras mendesain semuanya. Minta maaf pada mamaku. Sampah ya sampah. Kamu mungkin tidak tahu, ayahku yang miliarder, menghabiskan jutaan, hanya untuk membeli baju untukku. Aku dan mama lagi kekurangan uang, tapi kita bisa cari sendiri, pakai tangan kita sendiri. Howard, gimana kalau kamu? Gimana kalau ayah palsumu? Tahu kamu punya ayah kandung, apa dia masih mau peduli sama kamu? Finley, berani-beraninya kamu iri sama aku hajar kamu. Sophia, kalau kamu nggak bisa jaga anakmu, aku yang jaga. Celia, sok suci banget sih kamu juga kan lagi butuh uang? Asal kamu, si brengsek kecil ini, mau jadi sasaran empuk buat Howard. Ah, enggak. Jadi anjing juga boleh. Nanti recehan ini, jadi upah kamu. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu mau merebut papaku, dengan tampang kayak gitu. Kamu nggak pantas. Kamu ngomong apa sih? Celia. Ayo, mama. Aku satu-satunya tuan muda keluarga Louis. Finley, kamu nggak apa-apa? Ayah. Ian. Mereka menggertak Howard. Kamu harus membelanya. Ada apa? Ayah, dia mendorongku dan memanggilku gendut. Tuan Louis, dengarkan saja ini dan kamu akan tahu. Bukannya kamu mau jual baju? Jual saja keras-keras, baju-baju sampah yang kotor dan jelek ini. Gak ada yang mau meski kamu buang ke tong sampah. Lihat, jam tangan ini, cukup untuk membeli hidupmu. Bukannya kamu kekurangan uang? Berdiri di sana. Jadi sasaranku. Kalau aku kena kamu, aku akan kasih hadiah. Celia, kamu licik sekali. Kamu boleh memutarbalikkan fakta. Tapi aku nggak boleh membuktikan kalau aku nggak bersalah. Cukup pintar.
Kalian berdua. Keluar dari Emerald Bay. Ian. Kamu malah berpihak pada orang luar. Aku hanya percaya apa yang kulihat. Semu Abaju ini Acuanville. Jualan baju, gratis balon, baju paling unik sedunia. Kalau nggak bagus, gratis. Bu, mau beli baju? Lumayan. Aku ambil 2 ini. Wah, bagus. Nona Sawyer, maukah bergabung dengan Louis Group? Saya. Bisa ya? Tapi pendidikan saya. Pendidikan bukan satu-satunya tolok ukur seseorang, karena desainmu, Diakui, itu membuktikan kamu punya bakat luar biasa. Terima kasih, Tuan Louis. Saya akan lapor tepat waktu. Ada apa di wajahku? Aku mau terima kasih, Pak, karena Bapak orang yang super baik. Kamu benar-benar nggak mirip ayahnya Howard. Finley. Kenapa? Mungkin karena kamu segenting aku. Kenapa aku punya rasa akrab yang aneh dengan anak ini? Ian. Sudah lama sekali. Kenapa kamu belum jadian sama Ian? Kamu yang gak bisa? Atau dia? Dia aja nggak pernah balik ke Emerald Bay. Gimana aku bisa merayunya? Tidak. Aku harus cepat-cepat menaklukkannya. Ian, aku sama sekali nggak boleh biarkan kekayaan besar ini lepas. Celia, perjalanan baru. Semangat. Ibu Louis sudah datang. Begitu aku dapatkan Ian, aku akan bereskan kamu. Ian. Kenapa Camus di sini? Bukannya Tante Wang bilang, kamu melewatkan sarapan. Aku khusus buatkan ini untukmu. Makanlah sesukamu saja. Jangan mendekat. Ian. Aku ada urusan. Kamu sebaiknya pulang dulu. Ian, nanti aku buatkan kamu secangkir kopi. Untukmu, aku khusus belajar seni latu. Nona Sawyer. Minyak perangsang ini sangat kuat. Ingat, jangan semprot terlalu banyak. Dasar nakal. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menaklukkanmu kali ini. Ian. Ini kopi cinta yang kubuat untukmu. Coba dulu. Jangan mendekat. Ian, aku bisa membantumu. Kéluard. Celia. Hello. Kemarila.
Kembali. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Dia menyelamatkan Finley, dan dia juga membantuku. Anggap saja ini balas budi. Celia, aku sudah memberimu kesempatan. Apakah wanita di malam itu, 5 tahun lalu benar-benar Sophia? Tuan Lewis. Maaf, aku akan bertanggung jawab atas apa yang baru saja terjadi. Tidak. Tuan Lewis, Anda sudah banyak membantu saya. Izinkan saya membantu Anda sekali ini saja. Sekarang kita sudah imbang. Imbang. Pas, ini laporan triwulan baru. Keluar. Oh, Tunggu. Ada hasil penyelidikan tentang Celia yang kuminta kamu selidiki? malam itu 5 tahun lalu, Nona Sawyer memang menghilang selama 1 malam penuh. Namun, menurut catatan, Nona Sawyer mengalami kecelakaan mobil dan dirawat di rumah sakit. Selidiki lebih lanjut. Apa Anda mencurigai? Buang sampah di atas meja ini. Si bodoh dari Emerald Bay itu sangat tolol. Kamu tahu, kami bangsa duyung memang peka terhadap bau. Sang raja bahkan tidak akan menyentuh ramuan yang begitu kuat. Naaman, sepertinya, dia meminumnya semua. Jadi sang raja sengaja berpura-pura terkena obat bius untuk menjerat seseorang. Dan orang itu adalah Nona Sawyer, ikan besarnya. Bosh, alergi Anda terhadap perempuan sudah sembuh. Sean. Memang seperti yang kuduga. Celia, Pengan, kamu dan Ian tidak boleh bersama. Kerja keras, cari uang. Microwave perusahaan bukan untuk kamu pakai. Kan microwave perusahaan. Kenapa aku nggak boleh pakai? Nyonya bilang, kamu punya penyakit kotor. Siapa tahu virus menyihikan APA. Yang dibawa kotak makan rusakmu itu, jorok sih udah biasa. Tapi miskin banget sampai nggak bisa beli makanan. Aku nggak ngerti kenapa Tuan Louis bisa terima orang kaya dia masuk perusahaan. Dia udah bikin Nyonya marah. Masih berani mimpi bertahan di Louis Group. Pergi sana. Terima kasih, Tuan Louis. Makanannya enak. Terima kasihmu sudah aku terima. Tapi aku belum makan. Aku akan transfer biaya makanannya ke kamu. Buat porsi ekstra selama waktu ini. Dan kirim ke kantor CEO. Terima kasih, Tuan Louis. Aku pastikan kamu puas. Masa CEO mau makan? Makanan yang dia masak? Kamu nggak sadar? Cewek ini menggoda CEO. Kita harus kasih tahu Nyonya soal ini hari ini. APA? Maksudmu Celia, ada di kantor CEO sepanjang siang? Celia bajingan itu. Aku sudah berusaha keras, tapi dia bahkan tak mau menyentuhku. TAPI kau, dengan mudahnya, merampas segalanya dariku. Celia, aku takkan pernah membiarkanmu lolos dari ini. Emmett, kau minta $5 juta. Lakukan sesuatu untukku. Aku akan memberimu 10 juta setelah selesai. Kau benar-benar membuatku mencarimu. Lepaskan aku. APA, kau sudah naik kelas, sekarang tak mengenaliku lagi. Perempuan jalang sepertimu. Siapa lagi yang mau menerimamu? Selain aku? Emmett,
Kalau kau tak berhenti, aku akan panggil polisi. Silakan. Panggil mereka sekarang. Itu akan jadi kesempatan bagus untuk semua orang, untuk melihat seperti apa dirimu yang sebenarnya. Celia, Perlu aku ingatkan lagi? Kalau bukan karena kau main-main dengan pengemis sakit itu, dan mengalami kecelakaan mobil, mana mungkin kau bisa kehilangan ingatan? Dia yang cari masalah. Dia benar-benar sampah. Orang sepertimu harusnya keluar dari Louis S. Group. Aku tidak. Apakah Sofia yang mengirimmu? Kau tahu tentang dia? Berani-beraninya kau menyebut nama Sofia, kalau bukan karena dia baik hati menampungmu, mana mungkin kau jadi tidak tahu terima kasih. sampai merayu prianya. Dasar pelacur, ayo pulang sekarang. Bukannya kamu bilang aku menikah dengan orang yang lebih baik? Ya, aku memang menikah dengan orang yang lebih baik. Dia pria pilihanku. Celia, jangan mendekat. Jangan ganggu hidup ikanku. Waduh. Dia asisten khusus Pak Louis. Di perusahaan Louis, posisinya cuma satu tingkat di bawah CEO. Kalau berani perlakukan aku seperti itu lagi, aku akan suruh dia menghancurkanmu. Wanita Yalang. Baru beberapa hari di sini, udah nggak tahan sendirian. Nggak heran kamu sama si pengemis itu jadi hamil. Emmett, aku akan menggugatmu karena pencemaran nama baik. Kamu yang melakukannya? Masa aku nggak boleh bicara kalau kamu nggak selingkuh? Dari mana datangnya anak haram itu? Terus siapa bapak si anak haram itu? Kamu masih ngapain di sini? Pergi sana. Celia, Aku akan cari kamu lagi. Pack Summers, Mofkin Tady. Harus diakui, selera Pack Lewis lumayan mirip sama Finley. Hari ini, aku siapin ikan asin ekstra. Anggap saja sebagai ucapan terima kasihku atas biaya makan yang selangit beberapa hari terakhir ini. Pack Lewis sedang apa kau? Kau bukan pria sembarangan. Jadi, kenapa tidak bisa aku? Di matamu, apakah aku hanya wanita seperti itu? Celia. Kalau kau ingin naik status sosial, jangan mendekati Sean. Ikuti aku saja. Bukankah itu lebih memuaskan keinginanmu? Pack Lewis, aku mungkin miskin, tapi aku punya harga diri. Harga diriku berkata padaku, aku takkan pernah menggoda pria yang sudah menikah. Pikiran yang tergila-gila hingga tak terkendali. Sungguh menakutkan. Proposal ini dibuat oleh manusia? Pulang dan ulangi lagi. Ja, Sejak dia bertengkar dengan Celia seminggu lalu, masa-masa indah sudah berlalu untuk selamanya. Dia menghindari orang selama seminggu. Tidak merasa sesak? Ian. Hari ini ulang tahun Howard. Kau pulang tidak? Aku masih di Southwold City. Kalau ada apa-apa, Karishon saja. Ian, dia jelas tidak peduli padaku dan anakku. Aku mengerti, dia masih peduli pada si jalang itu. Selama ibu dan anak itu masih hidup, pada akhirnya mereka akan menghalangi kita. Ibu, aku tidak mau diusir dari Emerald Heights. Jangan khawatir, Howard. Selama ibu ada di sini, hari itu takkan pernah datang. Karena Ian tidak ada di sini. Langsung saja kita bicara. Bukankah kau sudah lama ingin memberi pelajaran pada si brengsek kecil itu? Kalau begitu malam ini, ibu akan memberimu hadiah besar. Halo, Bu Flora. Aku benar-benar minta maaf. Hari ini aku pulang kerja agak telat. Bisa tolong minta Finley tunggu sebentar lagi? Aku akan segera ke sana untuk menjemputnya. Celia, Finlay dan Howard. Sudah dijemput oleh keluarga Louis. Kamu tidak tahu? APA. Nyonya sudah memberi perintah bahwa hari ini tidak ada yang boleh masuk. Kumohon, biarkan aku masuk. Anakku masih di dalam. Finley.
Kamu menolak cara yang mudah, maka kamu akan jalani cara yang sulit. Hari ini adalah pesta ulang tahun Tuan Muda. Ini bukan tempat yang bisa kamu masuki. Pergi. Halo. Anda pasti Nona Sawyer. Tuan secara khusus memerintahkan untuk membiarkan Anda masuk. Tuan sudah dalam perjalanan pulang. Finley. Finley. Karena kamu yang datang sendiri ke sini, jangan salahkan aku kalau aku bertindak hijau. Giliran you. Sekarang giliranmu. Sophia, kamu kan? Sebenarnya kamu mau apa? Kamu ngapain sama Finley? Apapun yang kamu lakukan, aku terima. Finley masih kecil. Aku mohon, lepaskan dia. Sesuatu yang sudah aku dapat, mana mungkin aku lepaskan? Si bocah nakal itu. Dia akan mati malam ini. Hei, kampungan, kue sebesar ini. Papaku yang miliuner khusus menyuruh orang, mengirimnya lewat udara dari luar negeri. Kamu belum pernah mencicipi yang seperti ini, kan? Hari ini, aku kasih kamu makan sampai puas. Makan. Mama, tolong. Mama, tolong. Beranti. Beranti. Ayah. Ian, jangan salah paham. Howard, hanya ingin anak itu mencicipi kuenya. Anak-anak ya memang begitu. Bermain-main itu wajar. Wajar? Yeah. Ian, itu anak kandungmu. Bagaimana mungkin aku, Ian, punya anak yang jahat seperti itu? Dia. Apa dia mencurigai sesuatu? Ian, hari ini ulang tahun Howard, kembalilah. Kamu bahkan tidak tahu kebenarannya. Seperti apa, tapi malah melindungi. Anak sialan Celia itu, Howard kira. Apa kurangnya dia? Bagaimana bisa kamu memperlakukan kami ibu dan anak seperti ini? Baik. Baiklah kalau begitu. Kamu yang memaksaku. Aku akan membuatmu menyaksikan dengan matamu sendiri. Celia, si jalang itu, hancur. Lake Yukon. Emmett, mau apa? Menurutmu? Jangan mendekat. Teriak. Lebih keras lagi. Bahkan kalau teriak sampai habis suara di sini, tidak akan ada yang datang. Dia juga dicium di sini. Jangan sentuh aku. Aku hampir lupa sesuatu yang penting. Jangan takut. Setelah malam ini, kau akan jadi terkenal. Hahaha. Celia. Celia, kamu benar-benar dengerin gak? Halo, nomor yang Anda hubungi. Lacak lokasi Celia. Aku curiga ada sesuatu yang terjadi padanya. Pam and Ian, Mama kenapa? Jangan khawatir, mamamu baik-baik saja. Paman, Finley cuma punya Mama. Paman harus bantu Finley cari Mama. Teru. Papa Mu di mana? Finley nggak punya papa. Finley lahir dari Mama, Sendai Ryan.
Sebenarnya, Paman, akan lebih baik kalau Paman bukan papanya Howard. Nanti Paman bisa jadi Papa Finley. Howard Chandler? Ayah, Howard Chandler. Paman nggak tahu siapa papanya Howard? Pas, kami sudah menemukan lokasi Celia. Daza Bayinggan. Berani-beraninya kamu buat masalah di depan mataku. Akan kubunuh kau. Celia, aku juga tidak ingin kamu mati. Salahkan orang tuamu yang sudah mati. Mereka sudah tiada, tapi mereka masih tidak membiarkan kita tenang. Bersikeras memberikan semua aset perusahaan padamu. Aku terpaksa melakukan ini. Hanya jika kamu mati, ayahku bisa menjadi ketua. Dan aku bisa menjadi ahli waris sejati dari Sawyer Group. Celia, pergi ke neraka. Ada siapa di sana? Tolong aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Jadi malam itu, aku sama sekali tidak diserang oleh pengemis. Pria yang bersamaku adalah Ian. Jangan sok suci. Setelah malam ini, semua orang di dunia akan tahu. Aku sudah mempermainkanmu. Coba tebak, apakah Ian masih mau perempuan murahan sepertimu? Jangan sentuh aku. Siapa di sana? Mr. Lewis. Kau cari mati. Jean Gambiarcan Diamati dans Gamuda. Ya, Pak. Lepaskan aku. Ian. Aku. Maafkan aku. Aku datang terlalu terlambat. Seharusnya aku tidak mengatakan hal-hal buruk itu. Ini salahku. Ian. Aku bukan orang seperti itu. 5 tahun yang lalu, aku juga tidak disentuh oleh pengemis. Tidak ada apa-apa antara aku dan Emmet. Sebenarnya, 5 tahun. Celia. Begini malam ini berakhir. Semua orang di dunia ini akan tahu aku sudah memperlakukanmu seenaknya. Tidak. Tidak apa-apa. Orang itu tidak akan muncul lagi. Tuan Lewis. Finley. Si kecil sudah kelelahan. Dia tertidur di kamar sebelah. Oh. Untuk kejadian hari ini. Terima kasih, Tuan Lewis. Kalau begitu, ini di mana? Emerald B. Dokter bilang lukamu butuh istirahat. Lebih mudah ada yang merawatmu di sini. Mengingat situasi saat ini, pulang ke tempat sewaan pasti tidak nyaman. Tapi kalau Finley kambuh, dan ada yang melihatnya. Apa yang ingin kamu katakan padaku tadi? Malam itu 5 tahun lalu. Sebenarnya apa yang terjadi? Kalau aku mengakuinya sekarang, aku memang bisa membongkar sifat asli Sophia. Dan Finley akan punya ayah. Tapi bagaimana kalau suatu hari, dia melihat Finley kambuh? Apakah dia akan memandang rendah dia? Ian, bisakah aku tidak membicarakannya sekarang? Tentu saja. Sud à la rue. Untuk sementara, kamu istirahat saja di sini. Jangan khawatir. Untuk kejadian malam ini, aku pasti akan memberimu penjelasan. Pergi. Butler, kamu sudah keterlaluan. Aku akan menyuruh Ian memecat kalian semua. Ian.
Tuan Louis tidak akan menemui kamu. Ambil barang-barangmu dan pergi dari Emerald Bay. Dasar tua bangka, beraninya kamu bicara padaku seperti itu? Kamu selesai. Ayah kayaku pasti akan mengusir kalian semua. Butler, apakah kamu keliru? Howard kami adalah anak Ian, satu-satunya anak, pewaris tunggal, dari Lewis Group. Bagaimana mungkin dia mengusir kami? Hanya mereka yang diakui Tuan Louis adalah pewaris. Mereka yang tidak diakuinya, bukan apa-apa. Pergi. Mama, aku tidak mau pergi. Aku adalah tuan muda. Aku tidak mau pergi. Jangan khawatir. Bahkan jika kita diusir, Ian masih akan menerima kita. Kembali. Bagaimanapun juga, setelah dia melihat aib Celia, dia pasti akan membencinya. Pada saat itu, bukankah kita masih akan pemenang terakhir? Hahaha. Ibu dan anak yang sombong itu akhirnya pergi. Aku tidak tahu di mana Tuan Louis menemukan orang-orang aneh seperti itu. Astaga, membuatku setengah mati ketakutan di tengah malam. Halo nenek. Finley sangat lapar. Apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Anak ini, mengapa dia terlihat persis seperti Tuan Louis? Pak, kopinya sudah datang. Ada apa? Selain Tuan Muda Howard. Apakah Bapak punya anak lain? Bu Vank, Ibu sudah lama bekerja di Emerald Bay. Tapi Pak, tadi malam, saya benar-benar mengalami sesuatu. Urus saja Nona Sawyer dengan baik. Jangan tanya hal yang tidak seharusnya. Pak, dia sangat peduli pada Nona Sawyer. Pak, dia tahu, Tuan Muda Finley adalah anaknya. Atau tidak? Dan akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Mama, menurut Mama, Putri Duyung itu benar-benar ada? Mama percaya mereka ada. Legipula, Finley kita, adalah putra duyung kecil. Finley Buchan Putra Duyung, aku ikan berekor besar. Tuan Louis. Paman Louis, lihat baju Putri Duyungku, cantik banget kan? Di pertunjukan hari ini, aku satu-satunya Putri Duyung di kelasku. Memang cantik. Menurutmu beneran ada makhluk duyung di dunia ini? Mungkin saja ada, tapi aku pernah baca mitos dan legenda. Dan Putri Duyung di dalamnya. Kepala sama badannya kayak ikan. Jelek banget, nggak cantik sama sekali. Terus aku dengar mereka juga suka balas dendam, licik dan jahat. Pak Louis, kok nggak makan? Aku lagi kesel, jadi nggak mau makan. Bapak seperti anaknya. Pasti mereka cooking. Suka banget sama ikan. Celia. Makan pelan-pelannya. Nggak ada yang bakal rebut darimu. Paman Louis, kamu lagi ngejar Mama ya? Kalau gitu, kamu mau bantu Paman Louis nggak? Finley. Dasar nakal. Main petak umpet lagi. Kali ini, biar Mama lihat. Kamu sembunyi di mana? Ketting cap.
Kok tinggi banget sih? Rasanya juga aneh. Kok kamu? Si kecil udah kasih mama kesayangannya. Que as-tu? Malam ini, niat baiknya jangan sampai sia-sia. Mama. Dia kambuh lagi. Mama, kakiku sakit banget. Kayaknya aku berubah, jadi ikan berekor besar lagi. Ada apa? Tidak, bukan apa-apa. Aku dan Finley sudah cukup merepotkanmu belakangan ini. Kami harus pulang sekarang. Tuan. Tidak Tuan akan menjajarnya? Sekarang ini sedang apa? Dari mana asalnya sisik ikan ini? Mama. Kalau bukan karena aku, Mama bisa bersama Paman Louis. Bocah nakal. Bahkan tanpa dirimu, Mama juga tidak akan bersama Paman Louis. Status kami terlalu berbeda. Dan memiliki Finley sudah cukup bagi Mama. Mama, tapi aku ingin Mama bahagia. Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan adalah bersama orang yang kau cintai. Selain itu, Mama sekarang hanya ingin cari uang dan membesarkan Finley. Soal cari uang, aku akan kerja di perusahaan Louis, dan aku akan menyelesaikan urusan dengan keluarga Sawyer. Miles, Sophia, semua yang menjadi hakku, akan kukembalikan, sedikit demi sedikit. Katanya, siapa cepat dia dapat. Tapi kamu, setelah sekian lama, bahkan belum menyentuh kekenyian dan malah diusir. Jadi sekarang kita harus apa? Bisa apa lagi? Kita harus cari cara agar Ian tetap di pihak kita. Begitu perusahaan Louis diusir, semua proyek perusahaan akan hilang. Sophia, harapanku dan keluarga saya sepenuhnya bergantung padamu. Bahkan jika aku berdiri telanjang di depannya sekarang, dia bahkan takkan melirikku. Kalau dia tak mau melihatmu, dia akan melihat Horde. Gunakan anakmu untuk mendekatinya. Wanita paling galak pun bisa ditaklukkan dengan ketekunan. Laki-laki, mereka hanya perlu sedikit dibujuk. Mengerti. Nyonya, CEO sudah memberi instruksi bahwa Anda tidak diizinkan masuk ke perusahaan. APA? Tolong jangan menyulitkan kami. Aku adalah istri CEO MU. Kamu yakin mau menghalangiku? Celia, berani sekali kamu masih muncul di sini. Sophia, aku bukan datang mencarimu, tapi kamu yang datang mencariku. Sempurna, mari kita selesaikan urusan kita hari ini. Jangan mendekat. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Apa yang kau mau? Beijinggan, aku akan membunuhmu. Tonong. Kilyarkan, orang gila ini dari sini. Semangat bertarik Nona Sawyer, sungguh luar biasa. Pergi lakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Celia, bahkan jika kau memukulku sampai mati, itu tidak akan mengubah fakta bahwa Emmet memperlatmu dalam beberapa hari. Videomu akan tersebar di seluruh internet. Apakah begitu yakin Emmet memperalatku? Maksudmu apa? Artinya, tidak terjadi apa-apa. Tak heran aku tidak bisa menghubungi si tidak berguna itu. Satu hal ini saja dia tidak bisa tangani. Idiot hack berguna. Bahkan jika ini gagal, itu tetap tidak mengubah fakta bahwa 5 tahun lalu, kau benar-benar diperalat oleh seorang pengemis. Kau kumasampa. Sophia,
keadaan sudah sampai seperti ini. Apa kau benar-benar pikir aku tidak tahu apa? Apa yang bukan milikmu, pada akhirnya akan dikembalikan. Dia. Ingat. Ian, kamu harus bantu aku. Lihat wajahku. Laki-laki licik. Dia melotot padaku. Tidak, tidak, tidak. Itu Nona Sawyer, sengaja memberimu pandangan genit. Quelle obéis-tu, qu'attaquant Padaku? Mengapa dia tidak kembali ke Emerald Bay pada malam hari? Mungkin ada seseorang yang dia pedulikan di tempat suan. Lupa jangan ganggu orang yang sedang kasmaran. Aku hampir lupa hal utamanya. Ian, Howard dan aku tahu kami salah. Aku bersumpah, mulai sekarang aku pasti akan menjadi seorang yang baik, Nyonya Lewis, dan tidak pernah membuat masalah. Bisakah kamu tolong membiarkan Howard dan aku kembali ke Emerald Bay? Jika orang-orang yang tidak relevan seperti itu, Mazuk Laji. kamu dan resepsionis akan dipecat. Orang-orang yang tidak relevan mengkingka. Ian tahu Howard bukan anak kandungnya. Papa, Celia, apakah ingatannya sudah pulih? Dan aku curiga Ian juga tahu sesuatu. Apa? Lihat wajahku. Wanita itu, Celia, memukulku. Dia juga memperingatkanku bahwa dia akan mengambil kembali semuanya yang menjadi miliknya. Papa, apakah dia benar-benar sudah pulih ingatannya? Sekarang kita harus bagaimana? Dia cuma macan kertas. Kamu takut apa? Kalau ingatannya benar-benar sudah pulih, kenapa dia tidak langsung kiriin? Lagipula, kado Ian tahu sesuatu. Dengan kemampuannya, keluarga Sawyer kita tidak akan baik-baik saja seperti sekarang. Papa, katakan padaku, haruskah kita dari awal memprovokasi Ian? Diam, kita sudah naik kapal ini. Tidak bisa mundur lagi. IPO sudah di depan mata. Rapat Dewan besok. Jangan coba-coba bikin masalah. Pemilihan ketua sekarang dimulai. Yang setuju Pak Sawyer mengambil alih sebagai ketua, silakan angkat tangan. Selamat, Pak Sawyer, disetujui secara aklamasi. Selanjutnya, Tetra Sawyer Corp akan tetap dijabat oleh Pak Sawyer. Tunggu. Bukankah itu putri mantan CEO Sawyer? Ayah, kenapa dia ada di sini? Datang di saat genting seperti ini. Apa dia mau merebut kekuasaan? Celia, ini bukan tempatmu. Ini perusahaan yang didirikan orang tuaku, Sendiri. Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Kau benar-benar ingat. Kau, Sophia. Sudah kukatakan, apa yang bukan hakmu akan kukembalikan. Celia, selama bertahun-tahun ini, kau di rumah mengguru Zanek. Kau sudah terasing dari masyarakat. Kau sama sekali tidak paham manajemen perusahaan. Jangan cari gara-gara. Begitu perusahaan go public, aku akan memberimu dividen. Perusahaan ini milikku. Kau pikir aku peduli dengan dividen hasilmu ITU? Selama bertahun-tahun ini, ayahku yang mengelola perusahaan. Bagaimana bisa jadi milikmu sekarang? Kalau bukan milikku, lalu milikmu? Menghancurkan surat wasiat dan membungkam orang. Sophia, kau memang hebat. Sayangnya, kalau tidak ingin orang lain tahu, seharusnya jangan dilakukan. Kau memfitnahku. Benarkah? Para paman yang terhormat, lihat baik-baik, semuanya tertulis jelas di sini. Perusahaan ini tidak pernah menjadi milik kau, Miles. Paman Miles, pasti kau heran. Meski kau hancurkan surat wasiat itu, kenapa aku masih punya salinannya? Itu karena orang tuaku sudah lama menyadari niat tersembunyimu. Makanya mereka buatkan cadangan untukku.
Kau pikir, hanya dengan secarik kertas ini, kau bisa mengusirku dari perusahaan? Kau benar-benar terlalu naif. Celia, dasar anak kecil. Kau ikut campur. Ngapain ikut campur? Kau cari mati. Betul. Memangnya APA Sawyer Corp didirikan oleh orang tuamu, kami adalah pemegang saham. Siapapun yang memberi kami uang, dialabasnya. Kalian semua, orang tuaku sendiri, yang merekrut kalian ke perusahaan, dan mempromosikan kalian. Dan sekarang kalian malah membantu seorang tiran. Kau tahu APA, Sawyer Corp akan segera go public. Skandal APA panjang terbongkar sekarang. Semuanya akan fatal. Tuan Sawyer adalah pamamu. Mengapa dia mau menyakitimu? Oh, benarkah? Mengapa aku mau menyakitimu? Sebenarnya, aku benar-benar ingin membiarkan kalian hidup. Tapi kau dan orang tuamu yang sudah mati, sungguh keras kepala. Kau tahu, hari itu, aku sendiri melihat truk itu menabrak mereka berulang-ulang. Sungguh tragis. Miles, dasar binatang. Dulu, aku bisa membunuh orang tuamu sendiri. Dan sekarang, aku juga bisa membunuhmu. Ayah, kalau dia bicara, kita hancur. Kalau begitu, kita bungkam dia untuk selamanya. Tuan-tuan, bagaimana menurut kalian? Benar, kami semua akan mendengarkan Tuan Sawyer. Miles, kalau kau berani bunuh aku sekarang, kau akan mati di penjara. Bajingan. Aduh. Menurut perhitunganku, polisi seharusnya sudah sampai sebentar lagi. Kau mau mati? Aku akan antarkan kau sekarang juga. Ferranti. Aduh. Berani-beraninya sentuh wanita gue? Mau mati ya? Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu di sini? Sebenarnya, aku nggak nyangka Miles bakal coba bunuh aku di depan umum. Dan, sebelum aku datang, aku udah telepon polisi. Jangan sampai ada kesempatan berikutnya. Ian. Tolong, Demi Howard. Jangan sakiti ayahku. Tolong. Tidak. Ian. Howard, itu darah dagingmu sendiri. Kalau gitu, kasih tahu. Siapa ayah Howard? Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Dia tahu segalanya. Berani-beraninya bohong ke gue. Copasti sudah besoin de. Ian, tolong jangan bunuh aku. Apa kamu mau tahu siapa wanita yang bersama kamu 5 tahun lalu? Kamu benar-benar yakin itu, malam itu adalah Celia? Kalau memang dia, kenapa sampai sekarang dia belum membongkar aku dan mengakui kamu? Jadi, kamu mau tahu siapa pelakunya? Tidak. Ian, kamu akan menyesal. Si brengsek kecil itu monster. Aku tidak percaya keluarga Louis yang terhormat akan membiarkan monster jadi penerus mereka. Celia, nasibmu pasti akan lebih buruk dari nasibku. Tentang hari ini, terima kasih. Jadi, bagaimana rencanamu untuk membalas jasaku? Celia. Calo Begitu Katakan Padaki. Kenapa dia tidak? Pulang ke Emerald Bay di malam hari? Mungkin ada seseorang yang dia pedulikan di apartemen sewanya. Celia, kamu di dalam? Celia. Jadi ini alasannya kamu bersikeras untuk meninggalkan Emerald Bay. Sepertinya orang ini membuatmu sangat terganggu, selalu memikirkan dia. Aku dan Leon, hubungan kami bukan seperti itu. Ternyata memang jodoh sejak kecil. Keluar dari mobil. Celia, benar-benar kamu. Kukira aku salah lihat. Leon,
Kali ini, soal penangkapan Miles, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena ayahmu, membantu orang tuaku menjaga surat wasiat mereka, dan mengumpulkan bukti, akan sangat sulit untuk menghukum Miles kali ini. Ayahku kan pengacara. Lagi pula, keluargamu selalu mendukung keluarga kami sejak kecil. Itu sudah seharusnya dia lakukan. Pokoknya, terima kasih. Celia. Apakah kamu sudah menikah? Tidak. Orang yang di dalam mobil tadi, apakah itu pacarmu? Bukan. Itu bosku. Leon, kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Aku harus menjemput anakku dari sekolah. Celia. Itu, aku tidak keberatan kamu punya anak. Aku juga masih single. Lihat, kita cocok karakternya, dan usianya juga sebaya. Bagaimana kalau kita? Tuan Louis. Sudah selesai bicara? Ian, lepaskan aku. Kalian berdua. Jangan macam-macam. Aku lapar. Ayo pulang makan. Lagi ngapain? Usianya mirip. Kepribadiannya cocok. Bukan seperti yang kamu kira. Leon itu cuma. Ian, kamu kenapa sih? Leon dan aku, nggak ada hubungan apa-apa. Satu-satunya hubungan cuma, dia pengacara ayahku. Kalau bukan karena dia kali ini, aku nggak bakal bisa mengusir Miles. Aku juga nggak bakal bisa keluar dengan selamat. Terus kenapa nggak datang ke aku? Apa yang bisa dia lakukan untukmu? Aku juga bisa. Ian, kita ini sebenarnya apa? Apa kita bos dan kekasih yang selingkuh diam-diam? Aku akui aku punya perasaan padamu. Lanjutkan. TAPI. Status kita terlalu berbeda. Kamu pikir aku, priamu, masih butuh perjodohan? Dan, aku berhutang pada Finley. Di hidup ini, aku cuma punya satu anak ini. Aku nggak akan punya anak lagi. Sempurna. Aku nggak bisa punya anak. TAPI. Finley sakit. Aku nggak mau membebanimu. Aku bisa menghubungi tim medis terbaik di dunia. Penyakit apapun bisa aku obati. Sekarang, apa masalahnya? Celia. Aku mencintaimu. Mari kita menikah. Pernikahan. Raja ingin menikahi seorang wanita yang sudah bercerai dan punya anak, lagi pula dia manusia. Bagaimana bisa begini? Urusan seumur hidup Raja. Menyangkut seluruh suku merfolk kami. Belum lagi, kami masih belum menemukan keturunan kerajaan. Bagaimana mungkin Raja dengan sembarangan menikahi seorang manusia? Apakah kita akan membiarkan anak manusia menjadi penerus tahta? Ayo kita hentikan lelucon ini. Kamu dengar? CEO-nya mau menikah. Sekarang, seluruh se-Acide City. Siapa yang tidak tahu? Soalnya, CEO bahkan memberikan seluruh perusahaan Louis. Sebagai hadiah pertunangan untuknya. Nona Sawyer sangat beruntung. Dia itu ahli waris kaya. Itu satu hal, tapi CEO juga sangat memanjakannya. Kalian masih mau ngomong? Kucabut mulut kalian. Dia kenapa sih? Dia masih merasa dirinya Istri CEO. Betul. Dulu aku kira dia itu nona kaya. Ternyata dia cuma penipu. Dari mana dia berani menggoda CEO? Dan siapa tahu itu anak. Siapa? Papaku Ian. Aku adalah tuan muda keluarga Louis. Tuan muda? Tuan muda apa? Kamu cuma Anak kampung yang tidak diinginkan siapapun. Mama, aku mau pulang ke Emerald Bay. Aku mau jadi tuan muda. Aku mau bersama papaku yang kaya. Sayang, tunggu sebentar lagi. Sebentar lagi akan jadi hari pernikahan Celia, si jalang itu. Aku punya cara untuk menghentikannya menikahi Ian. Dan aku juga punya cara untuk membuat Ian benar-benar membencinya. Menurutmu, Raja benar-benar akan mendengarkan kita? Bagaimana kalau dia bersikeras untuk menuruti kemauannya sendiri dan menikahinya? Dia pasti akan mengamuk besar.
Tidakkah kau mencium itu? Seekor anak. Ini aroma seorang anak. Tolol tua buta. Kau. Aku anggap itu sebagai pujian saja. Ya, kami bangsa duyung. Memang umur kami panjang. Benar. Kenapa aku tidak bisa melepaskannya? Aku tidak mau jadi monster. Aku masih ingin menjadi anak kesayangan Mama. Seekor anak. Hey, NAK. Kenapa kau lari, seekor anak? Bukankah ini seekor anak? Sisik-sisik kecil ini sungguh indah, benar-benar layak menjadi anak raja kita. Ini benar-benar anugerah. Apalagi yang kita tunggu, ayo bawa anak ini ke hadapan raja sekarang. Dengan dia, kita bisa menghentikan raja untuk menikahi wanita yang tidak pantas itu. Baiklah. Mama, di mana Mama? Ayo Mereka pergi. sepertinya bukan pedagang manusia. Mira Kahila. Aku baru saja merekam bukti si jalang kecil itu berubah menjadi monster. Aku dapat buktinya. Celia, aku tidak percaya Ian masih akan menginginkanmu setelah melihat wujud buruknya. Ian, Finley Highlang. Jangan khawatir. Kunci seluruh Teluk Emerald, bahkan seekor lalat pun, takkan bisa keluar. Siap, Pak. Tak perlu mencari. Monster Castle ITU takkan kembali. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tak diundang. Ian, aku baru saja merekam si brengsek kecil itu berubah jadi monster. Kalau tak percaya, lihat. Bukti ada di ponselku, Celia. Monster kecil itu sudah diambil. Mungkin sudah jadi spesimen. Aku sarankan kau sadar diri dan minggir. Posisi Ibu Louis hanya bisa jadi milikku. Ian, bagaimana kalau kita menikah? Aku akan biarkan Howard jadi anakmu dan berbakti padamu. Keluar. Jangan khawatir. Dalam waktu sesingkat itu, Mereka tak makin pergijo. Ian, apa bagasnya si jalang itu? Tahukah kau? Monster kecil itu, seluruh tubuhnya bersisik ikan. Ketemu. Anak kita, kami menemukannya. Wahai anak, dialah satu-satunya penerusmu. Naaman, untuk stabilitas klan kita. Kau tak boleh menikahi wanita tak dikenal ini. Ian, aku akan mencari Finley. Pernikahan hari ini, bagaimana kalau kita? Mama. Finley, syukurlah kau baik-baik saja. Bagaimana kalau Mama bawa kau pergi dari sini? MHM. Celia, bisakah kau tanyakan pendapatku dulu? Jadi, kau mau bawa anak kami tanpa bertanya pada kami? Finley adalah anak kita. Finley adalah anakku. Wanita dari 6 tahun lalu itu. Adalah Celia. Jadi sekarang, kau masih mau membawa anakku, lalu kabur. Jadi, wanita ini adalah ibu si anak. Tunggu. Lalu kenapa kita datang untuk menghentikan pernikahan? Bukankah ini alasan untuk langsung menikah di sini? Berkat Nona Sawyer. Kalau tidak, kutukan keturunan tunggal selama 10 generasi ini tidak akan terputus. Ya, ternyata kita salah paham. Ini adalah sesuatu yang kami bertiga siapkan khusus. Silakan terima. Jadi sekarang, bisa dimulai upacaranya? Ian, aku benar-benar punya bukti di ponselku. Kalau si monster kecil itu berubah wujud, kamu harus percaya padaku, Ian. Kalau kamu sakit, pergilah ke rumah sakit jiwa. Lepaskan aku. Waktu yang baik hampir tiba, jangan kita tunda lagi. Ayo. Kenapa kau sembunyikan dariku? Aku takut kau tidak suka Finley. Lagi pula, dia berbeda dengan yang lain. Finley sebenarnya tidak sakit. Dia hanya mewarisinya darimu. Jadi kamu juga bisa berubah wujud. Nggak ada sisik.
Sayang, Finley bisa berubah. Kamu seharusnya juga bisa. Tapi aku udah baca cerita mitologi, dan putri duyung di dalamnya. Semua punya kepala ikan dan badan ikan. Mereka jelek banget, nggak cantik sama sekali, dan aku dengar, mereka juga pendendam, dan lisik serta berbahaya. Beruba jadi apa? Apa ini belum cukup bagus? Ayah, Ada apa? kakek sesepuh cerita semuanya ke aku. Aku bukan monster. Aku putra duyung, dan ayah juga putra duyung. Kamu ngapain? Ayah, aku mau lihat ekor ikan ayah. Ini rahasia kecil kita. Kuma Antara Kita Berdua. Jangan pernah bilang ke Mama. Oke, ingat ya. Ayah. Oak. Berenang jam 2 pejai. Kalian berdua semangat banget ya. Finley nggak bisa tidur. Jadi aku ajak dia jalan-jalan. Ayah. Kok aku merasa kalian berdua menyembunyikan sesuatu dariku? Enggak. Mama, aku ngantuk banget. Sayang, aku juga agak ngantuk. Ayo kita tidur. Ada yang aneh nih. Papa, hebat banget. Papa bisa mengendalikan diri, supaya nggak berubah jadi ikan. Bisa ajarin aku nggak? Aku nggak bisa ngajarin kamu. Orang duyung dewasa juga nggak bisa mengendalikan diri. Kalau terlalu emosional. Emosional, kayak waktu berantem? Kok licin banget sih? Apa dia berubah? Jangan-jangan, semalam ITU. Cuma halusinasi? Wah, rahasia Papa. Mau ketahuan. Mama, sisiku bagus enggak? Finley, aku ingat sisikmu, Emma's. Tapi yang ini, biru. Mungkin warnanya berubah. Papa, ngaku sekarang, atau hadapi akibatnya. Mama sudah nemu rahasia Papa. Qui a-t-a eu? Bu. CEO-nya tidak ada di kantor hari ini. Tolong sampaikan padanya, kalau dia tidak pulang malam ini, aku akan bawa Finley dan pergi. Oh, baik. Akan kulihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Pack. Celia Dimana? Celia sudah lama menunggumu di kolam renang. Cepatlah ke sana. Sayang, kamu lagi ngapain?
Saillant. Aku. Ian, entah kamu manusia atau ikan, aku selalu mencintaimu. Apa adanya. Dasar bodoh.